Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah yang soleh dan solehah? Alhamdulillah. Al-Quran, akhlak, prestasi, Allahu Akbar. Anak-anak ustazah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat listrik. Kompetensi dasar yang ingin dicapai adalah menjelaskan cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat listrik. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu menjelaskan cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat listrik. Baiklah anak-anak ustazah, mari kita bahas yang pertama, bagaimana cara menghasilkan energi listrik. Energi listrik dapat dihasilkan dari berbagai sumber. Misalnya yang pertama adalah baterai. Adapun elemen-elemen baterai adalah adanya batang karbon atau katoda sebagai kutub positif, kemudian adanya pasta elektrolit, adanya dinding pemisah, kemudian adanya campuran karbon dan mangan dioksida, kemudian adanya lempeng seng sebagai kutub negatif. Selanjutnya adalah akumulator. Akumulator sering juga disebut dengan aki. Adapun elemen-elemen akumulator adalah adanya kutub positif, kutub negatif, kemudian lubang ventilator, plat elektroda negatif, plat elektroda positif, dan tutup atau casing. Selanjutnya adalah dinamo. Dinamo biasanya terdapat pada sepeda yang digunakan untuk menyalakan lampu sepeda. Adapun elemen-elemen dinamo adalah adanya roda dinamo, ada sumbu dinamo, magnet, inti besi, dan kumparan. Selanjutnya adalah pembangkit listrik. Pembangkit listrik merupakan sumber energi listrik yang dapat menghasilkan daya listrik paling besar. Di pembangkit listrik ini, sumber daya yang ada itu akan memutar turbin pada pembangkit listrik ini. Ada beberapa macam pembangkit listrik di negara kita. Misalnya yang pertama adalah pembangkit listrik tenaga air. Contohnya PLTA yang terdapat di Koto Panjang. Kemudian pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Contohnya PLTS yang terdapat di Sumeneb, Madura. Kemudian PLTB adalah pembangkit listrik tenaga bayu yang terdapat pada PLTB Jeneponto, Sulawesi Selatan. Kemudian PLTPB atau pembangkit listrik tenaga panas bumi yang terdapat pada Jaboy Sabang, Aceh. Kemudian PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir. Ini direncanakan akan dibangun di Bangka Belitung. Selanjutnya adalah PLTGL, pembangkit listrik tenaga gelombang laut. Insya Allah akan dibangun di Kendari, Sulawesi Tenggara.
Nah, sekarang mari kita bahas bagaimana penyaluran listrik itu bisa sampai ke rumah-rumah kita. Pertama, listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik di pusat pembangkit listrik, misalnya PLTA, terjadi perubahan energi kinetik dari energi air menjadi energi listrik oleh generator. Yang kedua, pada transformator penaik tegangan, energi listrik dinaikkan tegangannya menjadi tegangan tinggi yaitu 500 kV agar arus listrik yang mengalir di saluran tidak terlalu tinggi. Kemudian yang ketiga, gardu induk. Melalui sutet atau saluran udara tegangan ekstra tinggi, listrik dialirkan ke gardu induk. Di gardu induk, tegangan listrik diturunkan hingga 20 kV. Kemudian pada gardu distribusi. Di gardu distribusi, tegangan listrik kembali diturunkan menjadi 220 volt. Tegangan listrik tersebut sudah sesuai untuk kebutuhan listrik di rumah-rumah kita. Kemudian trafo distribusi. Energi listrik disalurkan melalui trafo-trafo distribusi. Satu trafo distribusi dapat menyuplai listrik ke beberapa rumah. Kemudian sampailah listrik itu ke rumah kita. Listrik telah sampai di rumah kita, sehingga kita dapat menggunakan listrik itu untuk keperluan kita sehari-hari. Nah, dengan dialirinya rumah kita dengan energi listrik, maka kita dapat menyalakan beberapa alat elektronik yang ada di rumah kita. Ada beberapa alat elektronik yang merupakan perubahan dari energi listrik. Misalnya televisi, itu energi listrik diubah menjadi energi cahaya. Kemudian kipas angin, energi listrik diubah menjadi energi gerak. Kemudian pada setrika listrik, energi listrik diubah menjadi energi panas. Kemudian pada mesin fotokopi, itu energi listrik diubah menjadi energi gerak dan energi cahaya. Kemudian pada bola lampu, energi listrik diubah menjadi energi cahaya, dan pada solder listrik itu energi listrik diubah menjadi energi panas. Kemudian pada tape recorder itu energi listrik diubah menjadi energi bunyi. Selanjutnya, kita harus menggunakan listrik itu dengan aman. Bagaimana cara menggunakan listrik dengan aman? Di antaranya adalah yang pertama, memeriksa apakah ada kabel yang putus atau terkelupas sebelum mencolokkan kabel itu ke stop kontak. Kemudian yang kedua, tidak mencolokkan kabel atau menyentuh saklar dengan tangan yang basah. Selanjutnya, tidak menggunakan soket atau cabang listrik yang terlalu banyak. Selanjutnya, segera memperbaiki alat-alat elektronik yang rusak. Kemudian, dalam menata letak alat-alat elektronik yang ada di rumah kita, berikan sedikit jarak antara peralatan alat elektronik tersebut. Dan terakhir, pastikan mematikan peralatan listrik ketika listrik padam. Karena ketersediaan listrik ini terbatas, maka kita harus bisa menghemat penggunaan listrik ini. Apa yang dapat kita lakukan agar bisa menghemat listrik adalah yang pertama, mematikan alat elektronik jika sudah tidak digunakan. Kemudian, tidak meninggalkan peralatan elektronik dalam keadaan standby karena masih mengkonsumsi listrik. Kemudian, menggunakan lampu dan peralatan elektronik yang hemat energi. Selanjutnya, memilih lampu yang sesuai dengan ukuran ruangan.
Untuk lampu di ruangan yang kecil, kita gunakan lampu yang berdaya rendah. Manfaatkan cahaya matahari dari jendela pada siang hari. Demikianlah penjelasan tentang cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat listrik. Semoga antum dapat memahaminya. Kita akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.